Bu. Selamat pagi. Mas Mario. Kenal kalau sama saya. Oh, Bu. Ya. Sini berdiri sini, Teh. Berdiri. Omang sehat ya, Oma? Sehat. Sini dong. Ya. Oma duduknya Udah enak nggak? bener. Gak apa-apa, Oma. Yang duduknya emang di mana orang duduknya? Di aja. Yang ini mati punya. Shalom, Bapak Ibu. Kita bersyukur kita bisa bertemu di tempat ini. Dan saat ini saat pertama kali kita melaksanakan perjamuan kudus di masa pandemi, juga sekaligus pertama kali pelayanan perjamuan kudus rumahan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita untuk perjamuan kudus di rumah keluarga Bapak Silas yang akan kita layani secara khusus Oma Lani Tanuwijaya. Ajakan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita masuk rumah. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita di dalam perayaan perjamuan kudus ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Injil Tuhan Yesus Kristus akan dibacakan melalui Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, pengakuan inilah yang menjadi dasar berdirinya gereja. Gereja berdiri di atas pengakuan Petrus, yang disebut juga batu karang. Petrus yang dengan semangatnya, dengan ketegasannya mengaku dengan mulut dan hatinya bahwa Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus juga diinspirasi oleh kuasa Roh Kudus, tapi juga lebih daripada itu, Petrus yang juga dididik dalam budaya Yahudi, mengenal betul siapa Allah, siapa Mesias, seorang yang diurapi Allah. Anak Allah yang hidup berkaitan dengan pengakuan bahwa Allah lah yang memelihara kehidupan. Karena itu ketika kita saat ini merayakan perjamuan kudus terkhusus untuk Oma Lani Tanuwijaya, biarlah dalam segala kondisi Oma saat ini, dalam segala keadaan Oma saat ini, kita mau bersyukur. Bersyukur bukan karena kita mengalami sakit dalam masa tua kita, banyak penurunan fisik dalam masa tua kita, tapi justru dalam masa tua kita bersyukur dalam segala kekurangan kita ada kasih sayang Tuhan. Tuhan setia memelihara kehidupan kita. Dan lewat perjamuan kudus ini, biarlah iman Oma diteguhkan pada pengakuan Oma Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan biarlah dengan itu pula kita semua, terkhusus Oma juga, menjadi Petrus-Petrus yang baru yang saat ini, yang juga berbahagia karena kita menerima kunci kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati Oma, Tuhan memberkati keluarga Pasilas dan juga Ibu Gotek di rumah ini. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, peringatan akan Kristus. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, hingga kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita satukan hati kita mengangkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan juga air anggur yang telah dicurahkan ini adalah simbol persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Tusuk gigi kalau nggak. Kalau yang susah bisa pakai tusuk gigi sudah. Maskernya dibuka ya. Jangan lupa Maskernya dibuka. Nanti. Sambil kita memakannya, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Sambil kita meminumnya, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus sudah diserahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita, dan juga bersyukur untuk karya keselamatan Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita mengangkat pujian, Ku diberikan hidung baru untuk menyambut segala cinta kasih Allah. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, terang Allahku paling mulia, hidung kasih yang merdu.
hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami pun bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah keluarga Bapak Silas dan orang tua kami, Oma Lani Tanuwijaya, kami boleh merayakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah kiranya sakramen perjamuan kudus ini dapat semakin meneguhkan iman percaya orang tua kami ini di dalam masa tuanya. Kiranya juga kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupannya di dalam masa tuanya ini. Biarlah juga melalui dan di dalam keluarga ini, keluarga Bapak Silas juga dapat mendampingi dalam masa tua, juga memberikan kesukacitaan dan damai sejahtera dalam kehidupan di rumah ini. Biarlah kiranya Engkau sertai keluarga kami di sini, baik orang tua kami, juga keluarga Bapak Silas, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan. Biarlah kiranya berkat Allah senantiasa tercurah, baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oma, semoga selalu berkata kita ya Oma. Yang diambil Itu istrinya. istrinya ya. Oh. Sambil apa? Ambil anggur kan Di kemarin. gereja. Yang bisa dengan HP ibadahnya, dengan HP perjamuan kudusnya di rumah. Oh iya. Terus untuk yang lansia itu jam 10 yang bisa jalan ke gereja. Nah, Oma kan nggak bisa jalan nih kalau sendiri, maka dilayanilah untuk di rumah ini. Paham? Ya. Iya. Gitu. Jadi si Oma sendiri, nggak ada temennya. Ya. Mama bisa lihat nggak Oma tulisannya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya udah kami aja ya. Oh iya, ada kok. Orang patah sebelah sini kan udah nggak bisa. Udah lama. Listrik apa yang nanti di rumah bapak aja listriknya. Oh boleh, Yang ini kita singkat aja. singkat aja. Yang ini. Ya Oma, kita akan mulai ibadahnya ya Oma ya. Ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita masuk rumahnya. Kita nyanyikan bait satu saja. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita masuki ibadah dan sakramen perjamuan kudus di rumah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Adalah kita siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita menyiapkan diri kita dengan mengangkat bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tadinya mau dioperasi ya. Iya, Oma. Iya, udah tunggu. Dokter bilang udah siap. Udah anak saya tuh udah nungguin dari Jogja pulang sini nungguin. Tahu-tahu datang telepon, dikiranya makmu langsung manggil. Enggak, mesinnya rusak. Langsung saya batal, tidak operasi. Pasti operasi juga gagal itu ya kan. Saya bilang, udahlah, pasti Tuhan nggak kasih dia operasi, bisa mesinnya rusak. Udah enggak, katanya kalau nggak mau makan obat sampai sekarang makan obat. Iya, Oma. Ya. Kita sekarang mau sakramen perjamuan kudus dulu ya, Oma. Ya. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Juga air anggur yang telah tercurah dalam cawan syukur ini adalah juga simbol persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan terimalah. Dibantu sama Ibu Susan ya, Oma. Pelan-pelan saja. Ada yang mudah, Tertarik sama ininya, sama ini. Pelan-pelan. Enggak, ini enggak apa. Sama ini. Sekaligus. Oh, iya. Marilah sambil kita memakan roti ini, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dipecah-pecahkan dan diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Pertama. Itu nggak isu kita. Sambil kita meminum air anggur ini, ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah dicurahkan dan diserahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Dia kantai pada kantai. Takutnya lama tapi tintin kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi Mardi Waluyola, Iya, nggak tahu berapa malam itu. iya. Engkaunya boleh pulangin duit dia, kasih pulangin dia itu ya. Dia nggak mau. Iya. Kok Doninya? Enggak,
Kofat ya, Kojoni. Oh, iya. Iya. Oh, iya. Mau pulangin dia nggak mau. Dia nggak mau nerima. Umat Tuhan, kita bersyukur jika hari ini kita boleh ada di tengah-tengah, mari Bu. Kita boleh ada di tengah-tengah keluarga Bapak Waluyo untuk melaksanakan pelayanan perjamuan kudus di rumah. Kita akan mulai ibadah kita masuki ajakan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita angkat pujian, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita masuki ibadah kita ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita akan mendengar berita Injil yang dilandasi melalui Injil Matius pasal 16. Ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian kisah yang dicatat oleh Matius mengenai pengajaran Yesus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian juga pembacaan Alkitab kita bagi mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Umat Tuhan, dalam bacaan kita ini kita mendengar sebuah percakapan, lebih tepatnya penegasan tentang siapa Yesus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapakah aku ini.
pernyataan dari Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Menjadi sebuah dasar yang kuat di mana kelak gereja didirikan di atas pengakuan Simon Petrus atau Simon bin Yunus ini. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini," batu karang juga dalam bahasa Yunani Petrus, "aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Ketika Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, apa yang diungkapkan lewat mulut dan hati dari Simon Petrus atau Simon bin Yunus ini bukan semata-mata karena pengertiannya, melainkan di sini seperti yang Yesus katakan, oleh karena Bapakku sendiri yang menyatakannya kepadamu. Namun juga demikian bahwa Petrus hidup dalam budaya Yahudi. Dia juga tahu mengenai peran Mesias, Anak Allah yang hidup, dalam pengakuan iman orang Israel bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Karena itu ketika seorang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dengan demikian juga dia mengaku bahwa Yesuslah sumber kehidupannya. Maka inilah yang menjadi dasar juga bagi Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus diserahkan kepadanya, "Kuberikan kunci kerajaan sorga." Kita saat ini Petrus-Petrus yang baru. Kita hidup di masa ini dengan penghayatan kita pada Yesus melalui pergumulan-pergumulan yang kita lalui. Lewat pergumulan kita mengenal siapa Allah yang kita percayai. Baik suka maupun duka kita melihat ada campur tangan Tuhan. Baik sehat maupun sakit kita melihat pemeliharaan Allah yang memelihara hidup kita. Karena itulah kita mau belajar seperti Petrus yang mengatakan, "Engkau ya Tuhan adalah Mesias dalam hidupku. Engkau adalah Anak Allah yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan bagi kami." Dan lewat sakramen perjamuan kudus kita diingatkan bagaimana karya Kristus memberikan kita kehidupan. Lewat tubuhnya yang terpecah, melalui simbol roti yang dipecah-pecahkan, juga darahnya yang tercurah, menjadi jaminan bagi setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan mendapatkan kunci kerajaan sorga. Biarlah kiranya ketika kita saat ini merayakan perjamuan kudus, iman kita semakin diteguhkan, terkhusus untuk orang tua kita, Bapak Waluyo saat ini, yang dalam segala keberadaan tubuhnya, dalam kondisinya saat ini, kita pun ingin merayakan kebaikan Tuhan, bahwa dalam kita sehat maupun sakit, Tuhan menopang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan, kini kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Peringatan akan Kristus. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, kebaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya hingga kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita angkat doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dituduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah, roti yang dipecah-pecah tadi adalah simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Aku udah 2 kali. Air anggur maupun juga air teh yang juga menggantikan simbol darah Kristus sudah dicurahkan menjadi simbol persekutuan kita dengan darah Kristus. Mungkin bisa bantu Papa dengan jelasnya. Oh, Marilah sambil kita memakannya, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan dan diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Sambil kita meminum anggur ini, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan dan diserahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Untuk menyambut rasa syukur kita menyambut anugerah Allah. Mensyukurinya dengan penuh sukacita melalui pujian, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita satukan hati, kita berdoa mengangkat syukur kita.
Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama keluarga di tempat ini. Dalam situasi kami saat ini, kami berdoa, kami datang kepadamu membawa ungkapan syukur. Kami bukan mensyukuri tentang kesakitan kami, tentang kelemahan kami, namun juga kami mau mensyukuri di dalamnya. Dalam kelemahan kami melihat kuasa Allah terus dinyatakan kepada kami. Dan justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu, penyertaan dan pemeliharaanmu semakin sempurna dan semakin dapat kami rasakan di tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami telah bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus di tengah keluarga Bapak Waluyo di tempat ini. Biarlah kiranya sakramen perjamuan kudus yang kami rayakan saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat memaknai secara baru peristiwa ini di tengah-tengah pergumulan kami untuk terus meneguhkan iman dan percaya kami. Lewat sakramen ini kami diingatkan untuk penyertaan Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan, juga untuk karya agung Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang sejarah dunia. Karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau terus campur tangan dalam kehidupan keluarga kami di sini, dan biarlah kiranya berkat-berkat-Mu yang senantiasa menopang kehidupan mereka di sini, baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pak Waluyo, ibadah dan pelayanan sakramen perjamuan kudus untuk Bapak sudah kami laksanakan, sudah kami layani. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan kami di dalam pelayanan kami. Namun biarlah dalam segala keterbatasan kami, pelayanan kami ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan keluarga di sini. Kami pun mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Theo, Halim, Ibu semua untuk memberi kami lebih dari kekuatan kami yang ada. Terima kasih besar. Iya. Sama-sama Pak. Minta di kiri atau ini? Oh iya. Boleh Pak.